So next, we will be having from Dana Indonesia. So we have Pak Andri Purnomo, and he is VP of Information Security, and it will be moderated by Egy Tanuwijaya, and he is the head of FSI Solutions in Alibaba Indonesia. So Pak Andri will be presenting about safer and faster online transactions in Indonesia. Hai Pak Andri. Halo, selamat pagi semuanya. Is it Pagi, Pak. Indonesia atau Bahasa Indonesia aja Pak, biar lebih dekat dan lebih hangat juga dengan audiens yang lainnya. Oke. Mungkin bisa dibantu untuk share screen Pak untuk presentasinya. Ya, oke. Terima kasih Pak Andri. Sudah kelihatan kah? Sudah kelihatan. Oke, selamat pagi semuanya. Senang bertemu dengan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Andri, saya dari Dana Indonesia. Kebetulan topik yang dibawa kali ini berkaitan dengan faster dan safety untuk transaksi online. Oke, tunggu sebentar ya. Mungkin sedikit perkenalan dari saya. Saya di Dana, di sini ada email saya bila ingin kontak. Kemudian saya juga salah satu leader untuk security di Dana. Tahun kemarin 2021 saya dapatkan award dari IDC untuk the best CISO 30 ASEAN and Hong Kong. Sebelumnya juga pernah dapat dengan BSSN di tahun 2019 dan background saya adalah di bidang information system. Mungkin saya coba go through dengan 3 topik untuk saya bawakan di presentasi pagi ini. Ya, yang pertama mungkin saya akan kasih background-nya dulu kenapa tentang customer behavior yang berubah sepanjang pandemi COVID. Jadi kalau kita lihat di sini, sebuah survei ini menunjukkan pertumbuhan internet user di ASEAN, yang ini kalau kita lihat ASEAN kan ada 6 negara ya, termasuk Indonesia di dalamnya, cukup pesat di tahun 2021. Jadi kalau kita lihat di tahun 2019 ke 2020, 2020 ke 2021, hampir sebesar 40 juta pelanggan digital yang baru. Dan ini tentunya dari 440 juta pelanggan digital, 60 juta adalah user yang tergabung di dalam semenjak COVID Maret 2020. Jadi cukup signifikan pertumbuhannya. Nah, kalau kita lihat lagi dari 60 juta internet user selama pandemik, 20 juta internet user yang baru ini bergabung di semester 1 tahun 2021. Yaitu sekitar berarti 30% dari totalnya. Dan kalau dilihat di Indonesia sendiri adalah 8 dari 10 orang Indonesia adalah pelanggan digital. Jadi cukup besar penetrasinya, dan ini kita lihat dalam kurun waktu 1 tahun belakang. Kalau balik kemudian tidak mengherankan bahwa pertumbuhan ini cukup tinggi sebagai pengguna digital Indonesia. Kalau dilihat dari jumlah penduduknya adalah sekitar 275 juta penduduk, pengguna mobile sendiri sudah melebihi jumlah penduduk itu sendiri, yaitu 126%. Yang berarti setiap orang itu menggunakan lebih dari 1 handset atau gadget mobile. Terus kemudian kita lihat juga bahwa akses pengguna ke internet juga semakin tinggi, yaitu sekitar 15,5%. Penetrasinya bahwa akses ke digital internet sebagai salah satu peluang yang menjadikan selama pandemi COVID 2021. Terus kemudian kita lihat juga bahwa sebuah survei menunjukkan bahwa setiap orang di Indonesia melakukan pembelian 4 produk. Ya, jadi selama kurang lebih di sepanjang pandemi COVID 2021. Ini cukup lumayan signifikan ya, karena udah hampir kalau kita rata-ratakan ke setiap orang. Kemudian pembelian terbanyak selama pandemik ini lebih dikeluarkan untuk kebutuhan dasar seperti belanja kebutuhan sehari-hari maupun makanan. Yang disebabkan mungkin karena kemudahan yang lebih baik ditawarkan untuk belanja digital, dan juga karena alasan selama pandemik orang itu akan menjaga jarak, jadi
pembelian dengan menggunakan digital adalah sebuah preferensi yang diambil. Kita lihat juga bahwa survei menunjukkan dari 10 orang Indonesia, 9 mencoba untuk belanja cara baru secara digital. Dan ini tentunya cukup signifikan ya kalau lihat dari udah lebih dari 90%. Dan sebagian besar juga orang memutuskan untuk meneruskan gaya belanja ini walaupun pandemi COVID-nya mungkin sudah berakhir. Ya. Kemudian dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi pergeseran kebiasaan pelanggan berbelanja terutama sebagian besar orang yang di-trigger selama pandemi COVID 2021 dan dari 2020. Kalau kita lihat juga selain pelanggan, bagaimana dengan provider digital? Nah, ini termasuk salah satunya adalah Dana. Dan mungkin banyak perusahaan digital lainnya yang menyediakan platform untuk melakukan transaksi digital. Jadi, kalau lihat di survei ini, bahwa sebagian besar berpandangan bahwa menggunakan platform digital membantu menyelamatkan bisnis selama pandemi COVID. Terus kemudian dari rata-rata platform digital yang dipakai, sebagian besar orang akan melakukan transaksi online. Lalu bagaimana dengan pembayaran secara digital? Apakah lebih diminati selama pandemik atau tidak? Sebagian besar penggunaan beralih ke layanan keuangan digital, baik mencakup pembayaran, kirim uang, asuransi, pinjaman online. Jadi kalau kita lihat sektor ini cukup tinggi pertumbuhannya. Sebagai penyedia online digital, sebagian besar digunakan untuk kebutuhan pemasaran, penyediaan operasional, analitik, maupun platform kolaborasi antar tim. Kalau kita lihat lagi, dengan bisnis digital itu sendiri, tadi kita lihat cashless, ya. Jadi, seperti apa sih? Jadi ini penelitian. Jadi semua saya membawa yang chapter 1 ini background adalah semua survei yang berasal dari pihak ketiga saya sendiri. Ini bukan melakukan yang survei, saya ambil datanya. Dan dari survei ini menunjukkan bahwa hampir 130 juta penduduk dari 275 penduduk adalah pengguna aktif. Jadi sekitar hampir setengahnya ya, kurang dari setengahnya, sekitar 47%. Angka persentase ini lumayan besar dan masih bisa digarap untuk bisa lebih banyak mengcover penduduk Indonesia. Kemudian nilai yang beredar dalam pembayaran digital selama setahun, kurang lebih nilainya cukup besar, 35 miliar dolar, atau mungkin kurang lebih kalau kursnya 14.500 sekitar hampir 500 triliun lebih. Ya. Kemudian kita juga tingkat pertumbuhan yang tinggi, 2 digit ya selama masa pandemi untuk digital dari tahun ke tahun ya 27,6%, dan nilai transaksi per orang itu cukup besar sekitar $275 per tahun, jadi sekitar hampir 4 juta rupiah. Terus kemudian menyikapi perubahan customer dari non cashless menjadi cashless belakangan ini, lalu apa yang bisa dilakukan oleh Dana? Jadi saya coba menyampaikan bahwa memperkenalkan dulu mungkin Dana itu seperti apa. Jadi pertama-tama bahwa Dana itu sebuah platform yang lengkap untuk mendukung lifestyle harian keuangan di Indonesia. Jadi satu platform yang menyediakan untuk electronic money, digital wallet, kirim uang, maupun digital financial institutions. Kemudian yang tujuannya kita tuh untuk apa sih? Untuk membentuk komunitas cashless di Indonesia. Jadi kita menyediakan mengkonversi yang tadinya kita berupa dompet yang kita biasa taruh di dalam saku kita ke dalam sebuah dompet digital untuk semua transaksi maupun juga yang berkaitan dengan semua informasi yang ada di dompet. Nah, Dana ini juga mengusung 3 prinsip bisnis, yaitu pertama adalah trusted, jadi kita menjunjung tinggi yang namanya kepercayaan dari pelanggan, memberikan jaminan bahwa keamanan terhadap layanan yang digunakan. Yang kedua adalah friendly, kita mengutamakan kesederhanaan, sebuah hal yang simpel untuk digunakan untuk mendapatkan pelayanan transaksi digital terbaik. Dan yang terakhir adalah mudah diakses dimanapun dan kapanpun, karena modelnya adalah digital. Mungkin kalau kita bandingkan dengan perbankan, ya mungkin untuk penetrasinya sendiri, untuk menjangkau wilayah Indonesia yang ada di pelosok, akan lebih sulit. Tapi dengan dompet digital akan lebih dimudahkan. Dan Dana ini juga memiliki 4 lisensi yang
pelengkap ya yang tadi saya sebutkan, dan yang terakhir adalah kita mengedepankan aspek kualitas dan kita selalu diaudit dengan ISO maupun PCI setiap tahun secara ketat. Lalu Dana itu udah punya apa aja, jadi kita lihat bahwa saat ini Dana memiliki pelanggan yang cukup besar, yaitu udah hampir mendekati 100 juta pelanggan, cukup signifikan kalau dibandingkan Desember tahun 2020 ya. Itu sekitar hanya 50 juta, jadi hampir peningkatannya sekitar hampir 100% growth-nya. Dengan jumlah frekuensi transaksinya cukup besar, sekitar 6 juta transaksi per hari, yang didukung oleh sebagian besar engineer yang membuat platform, di mana engineer ini adalah lebih dari 60% dari pegawai Dana. Jadi kita memang membuat, tujuannya adalah bagaimana membuat platform digital yang mudah digunakan, mudah aman digunakan, dan mudah dijangkau. Kemudian Dana juga sudah menggandeng lebih dari 5.000 online partner, membantu lebih dari 375.000 bisnis mikro, kecil dan menengah yang mereka gunakan Dana, yang jumlah transaksinya setelah menggunakan naik 35% dari sebelumnya. Dana juga menggandeng berbagai banyak partner besar, mulai dari jasa keuangan, jasa teknologi digital, e-commerce, logistik, telekomunikasi, ya, dan acara hiburan seperti bioskop. Kemudian 5 fitur yang paling sering digunakan oleh pelanggan adalah yang mencakup pembayaran dengan QRIS, pembelian online, kirim uang, bayar tagihan rutin, ya biasanya kita beli bayar listrik, bayar PAM, bayar internet, itu bisa menggunakan Dana. Dan kita juga bermitra sebagai mitra bisnis Dana untuk UMKM. Dana juga mengedepankan pengalaman pelanggan dengan menjadikan aplikasi digital kita yang sebagai yang terbaik di ASEAN, ya, termasuk diantaranya di Google dan di Apple Play Store. Kemudian bagaimana cara Dana untuk memfulfill capabilities tersebut. Jadi saya coba uraikan secara singkat aja. Jadi kita menyadari bahwa terjadi perubahan yang signifikan di lingkungan kita. Termasuk salah satunya adalah penggunaan teknologi-teknologi baru yang bisa membentuk cashless society yang kita akan mau bentuk. Sekarang kita beralih bagaimana Dana dapat menyediakan teknologi yang handal, yang cepat, dan juga aman. Jadi semua teknologi yang baru ini seperti artificial intelligence, machine learning, robotics, RPA, blockchain, biometrik, dan sebagainya akan menjadi sebuah hal yang digunakan oleh teknologi di Dana untuk yang tadi itu mendeliver faster, simple, and secure. Nah, untuk mewujudkan faster, simple, dan secure, ada 5 strategi yang kita gunakan sebagai hal yang taktis. Yang pertama yang berhubungan dengan increase release agility, bagaimana kita bisa dengan cepat penetrasi ke market, dan bagaimana memastikan bahwa kualitas layanan itu tetap terjaga, memastikan quality of service. Yang kedua adalah membentuk simplicity. Jadi simplicity ini kita lihat bahwa kita bisa membuat perbaikan di dalam user interface maupun personalisasi berikut dengan backup data yang real time. Dan yang terakhir yang berhubungan dengan keamanan, yaitu bagaimana memastikan bahwa keamanan dari waktu ke waktu meningkat secara perkembangannya. Nah, untuk ke-5 hal ini, semua ini dibutuhkan sebuah pengukuran. Jadi kalau kita semuanya tidak hanya punya tactical strategi, tapi kita sendiri tidak tahu mesti apa yang diukur, itu akan membuat kualitas ini menjadi kita tidak bisa pantau dan kita tidak bisa perbaiki. Jadi yang mungkin saya dari 5 ini saya coba ambil satu sampel di keamanan karena saya yang menghandle di area security. Jadi kalau kita lihat nih contoh untuk layanan keamanan. Jadi di Dana sendiri kita mengenal adanya 3 hal yaitu MTTB, MTTD, MTTR. Jadi MTTB adalah mean time to breach, seberapa kuat pertahanan Dana dari serangan cyber. Semakin lama kita bertahan, tentunya akan semakin bagus. Jadi ini
Ini adalah most common yang harus dibentuk oleh sebuah perusahaan digital. Nah, pengukuran ini biasanya dilakukan melalui serangkaian red teaming exercise yang tujuannya adalah untuk mencari jalan masuk maupun membobol layanan. Jadi kita nanti akan belajar dari hasil exercise ini, pengalaman area apa yang kita mungkin masih problem. Jadi dari sini kita bisa mengidentifikasi proteksi apa, mungkin sensor apa yang mungkin kita belum punya, atau mungkin ada proteksi tapi dia sendiri ternyata tidak bisa memprotek secara proper, mungkin ada konfigurasi yang perlu di-tuning, dan itu tentunya membuat layanan ini menjadi semakin baik dalam hal resilience, memberikan ketahanan. Kemudian yang berikutnya adalah mean time to detect, adalah seberapa cepat Dana dapat mengetahui apabila proteksi yang tadi yang kita buat di dalam MTTB ini gagal. Karena nggak sepenuhnya MTTB ini selalu bisa memproteksi at any time. Ya. Jadi kita udah mempertimbangkan skenario bahwa proteksi ini gagal, kita bisa mendeteksinya. Semakin cepat kita mendeteksi, semakin baik. Dan ini tentunya juga kita akan melihat dengan serangkaian tes yang kita lakukan secara terus-menerus dari red teaming di Dana. Kita juga bisa melihat bahwa sensor-sensor mana aja yang ternyata kita masih blind spot. Jadi dengan kita mengetahui area-area tersebut, kita bisa melakukan fine tuning di area deteksi, sehingga dengan demikian kita mendapatkan visibility yang lengkap. Dengan adanya visibility yang lengkap untuk deteksi, tentu responnya juga akan jadi baik. Karena apa? Kalau respon deteksinya sendiri tidak dibentuk, tentu kita nggak akan bisa tahu merespon secara better. Dan secara global, secara statistik di global, untuk setiap insiden di keamanan itu rata-rata hampir 8 bulan baru ketahuan bahwa sistemnya itu sudah bobol. Dan ini terlalu lama. Dan mungkin kalau kita lihat bukan hanya terlalu lama, sudah mungkin banyak loss yang akan terjadi yang mungkin undetected. Dan ini yang kita fokuskan di Dana, 3 hal ini untuk memberikan layanan keamanan yang terbaik. Dan tentunya dengan teknologi yang tadi disebutkan seperti machine learning, artificial intelligence, ini bisa membantu kita menganalisa secara lebih detail anomali-anomali yang mungkin akan bisa kita lihat. Karena dengan jumlah sensor yang semakin banyak, tentu data yang akan diterima akan semakin luar biasa, dan kita nggak mungkin melakukan analisa itu secara manual. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah teknologi yang bisa membantu melihat hal itu dengan baik. Nah, jadi dengan 3 pengukuran tadi, lalu bagaimana kita memulainya? Tentunya kita mungkin punya investasi juga nggak luar biasa banget. Jadi kita selalu ada batasan. Nah, dari mana kita mulainya? Yaitu kita mulainya dengan skala pengukurannya berdasarkan impact dan frekuensi, which is ini adalah definisi dari manajemen risiko. Maka fokus yang kita utamakan, saya coba bisa memberikan gambaran dengan 4 kuadran dari impact dan likelihood. Dengan impact terbesar, likelihood terbesar. Tentunya ini ada kuadran yang saya kasih merah yang butuhkan immediate action. Dan ini tentunya hal yang perlu diprioritaskan sebagai hal yang lebih awal untuk bisa spending mungkin investasi kita di perusahaan digital. Terus apakah ini cukup? Tentu tidak, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa jumlah threat keamanan itu dari waktu ke waktu semakin tinggi. Jadi kalau cara kita mengelola threat tersebut tidak ada perubahan, ya mungkin secara normal average, ya most people itu masih menggunakan waterfall, which is ya mereka akan melakukan secara structure way, secara struktur yang mungkin butuh lama untuk bisa jadi matang. Nah, kalau di Dana sendiri kita menggunakan konsep agile. Jadi kita selalu melakukan pengukuran setiap 3 bulan, ya. Instead mungkin kalau kita melakukan waterfall itu kita bikin plan 3 tahun, kita akan lebih shorter dengan 3 bulan. 3 bulan itu apa yang kita lakukan? Yaitu kita mencari apa problemnya, kita perbaiki problemnya dalam 1 bulan kemudian, dan 1 bulan kemudian lagi adalah kita melakukan perubahan, drive the change, ya.
Kita tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari di mana ada titik lemah dari semua infrastruktur yang ada. Jadi kalau kita lihat dengan tadi jumlah pelanggan yang sudah 95 juta, tentunya asetnya akan juga semakin banyak. Tentunya memanage aset yang semakin banyak itu, kita memerlukan pola atau perubahan kebiasaan dengan cara kita mengelola aset yang menjadi lebih banyak. Dan apakah ini cukup? Tentu tidak. Jadi kita menyadari bahwa dana di dalam konteks industri adalah tidak bekerja sendirian. Jadi kita juga melibatkan banyak mitra, banyak pelanggan yang sekaligus juga sebagai mitra. Jadi dalam hal ini adalah karena dana itu sebagai jembatan penghubung antara pelaku pasar. Dan keamanan ini adalah menjadi tanggung jawab bersama, karena kita sadar bahwa kalau kita hanya bermain sendirian, kita memiliki pertahanan yang bagus, dalam banyak case insiden di global itu justru dilakukan melalui mitra yang paling lama. Jadi dalam hal ini adalah kita menggandeng semua mitra ekosistem yang ada untuk saling bantu bahu-membahu secara proaktif, tidak menunggu sampai disuruh dulu untuk bisa bergabung. Dan salah satu yang dilakukan adalah dengan bersama pelaku pasar yang lain, kita membuat yang namanya ID CISO untuk menggabungkan semua leader CISO dari semua dari most big company dari berbagai industri. Tujuannya adalah kita bisa sharing dan kita bisa membantu meningkatkan ketahanan. Karena tanggung jawab keamanan itu tentu tidak mudah, dan tentunya kita juga perlu menggandeng tidak hanya mitra, kita juga supplier juga termasuk di dalam hal ini adalah mungkin Alibaba yang banyak sekali membantu dana di dalam hal menyediakan tadi infrastruktur, keamanan, ya. Jadi kita sangat concern sekali bahwa hal ini harus tercipta secara end to end. Mungkin ini presentasi yang bisa saya bawa untuk pagi hari ini. Wah, terima kasih Pak Andri untuk presentasinya, cukup menarik ya teman-teman. Jadi kalau dari saya Pak, kita masuk ke ngobrol-ngobrol lah ya Pak. Jadi kalau misalnya saya pengen boleh lebih tahu mengenai dana ya. Jadi untuk kan sekarang kan kalau misalnya kita lihat perkembangan beberapa tahun ini yang tadi Bapak bilang lah ya, kita udah masuk era pandemik gitu ya. Nah, terus udah gitu, jadi sebenarnya tuh dana itu pakai infrastrukturnya kalau boleh secara gambaran garis besar ada pakai apa aja ya Pak di level infranya ya Pak. Mungkin bisa share juga ya ke teman-teman yang ada di sini Pak. Jadi karena kita berada di under regulasi dari Bank Indonesia, jadi lewat peraturan Bank Indonesia sendiri sebenarnya masih mempersyaratkan semua pelaku pasar menggunakan menyediakan on-prem solutions. Jadi tapi beberapa supporting mungkin yang tidak berkaitan dengan core business kita bisa lakukan dengan cloud yang mungkin beberapa pemain sudah menyediakan di Indonesia. Tapi yang saya dapatkan informasi dari regulator, mungkin di tahun ini atau dalam waktu dekat akan ada revisi di mana salah satunya adalah untuk mempertimbangkan penggunaan cloud services. Jadi kemungkinan kalau ini dilakukan akan ada konfigurasi hybrid cloud antara on-premise dengan cloud. Jadi kita juga nggak menutup mata bahwa penyediaan cloud yang begitu cepat berkembang, karena memang kita sadar bahwa untuk menyediakan sarana sendiri itu tidak murah, dan pada saat kita juga pada saat membuat estimasi traffic itu tentunya juga berdasarkan sebuah asumsi, dan kalau melalui media cloud sebenarnya kita bisa lebih secara precise memproyeksikan kapasitas. Once itu tidak terpakai, kita bisa kurangi secara on demand. Tapi kalau kita punya on-premise, mungkin kita akan lebih sulit, dan itu tentunya akan berimpact pada investasi yang ada. Seperti itu, Pak. Oke, menarik.
Jadi jadi kalau boleh saya summary, di sini tuh fleksibilitas lah ya. Fleksibilitas terus udah gitu beserta dengan hybridnya ya. Hybrid teknologi. Hybrid teknologi kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih detail itu lebih ke arah gimana sih cara kita melakukan integrasi ya. Either on premise ke cloud ya. Terus itu gimana cara kita mengkomunikasikan antara aplikasi yang ada di on premise dengan yang cloud. Seperti itu ya, kurang lebih. Nah, terus gitu Pak, kalau misalnya kita boleh tahu nih Pak, sebenarnya kalau misalnya kita pengen melakukan langkah-langkah preventif nih, ya kan, preventif di area infrastruktur, sebenarnya biasa Bapak pakai toolsnya apa aja sih Pak? Mungkin di sini kan banyak juga rekan-rekan yang mungkin dari operation ya, operation and maintenance ya. Terus itu mungkin juga banyak juga rekan-rekan yang masih pengen tahu sebenarnya kalau misalnya pakai cloud itu gimana sih cara maintain-nya, melakukan langkah-langkah preventifnya. Apa boleh diceritain Pak, kalau misalnya di Dana seperti apa? Oke, jadi kalau di Dana sendiri, untuk mungkin karena saya dari bidang keamanan, saya coba menjawab dari sisi bidang keamanan ya. Jadi Boleh salah Pak. satunya adalah yang kita lihat, kita biasa melakukan scanning sih, scanning secara reguler. Kita beda-bedakan antara yang public, ada yang semi private, kemudian ada yang benar-benar totally internal. Nah, ini tentunya frekuensinya juga tidak sama, karena kalau yang kayak publik itu pasti tingkat risikonya juga sangat tinggi once itu ada hole yang langsung bisa dimanfaatkan. Karena itu bisa langsung berdampak pada bisnis. Either nantinya itu akan terjadi fraud atau akan terjadinya gangguan di dalam layanan yang mungkin itu nanti akan berakibat pada layanan digital secara keseluruhan. Nah, dengan melakukan scanning secara reguler ini, kita sebenarnya tahu kita tuh ada hal apa aja yang kita mesti perbaiki. Nah, perbaiki ini yang kita schedule yang tadi saya bikin di dalam koridor yang 3 bulan fasenya. Jadi fasenya fase kita bikin iterasi. Dan semua perangkat itu, jadi kadang yang paling susah adalah kalau lubang keamanannya itu menyangkut aplikasi. Karena ini menyangkut prioritas nih. Karena kalau kita cuman melakukan contoh ya, kita melakukan patch di operating system, sebenarnya is that simple. Tapi ternyata kalau ada aplikasi yang di atasnya, nah itu bisa menjadi lebih kompleks. Karena apa? Bisa jadi pada saat kita melakukan pembaharuan di dalam platformnya, itu aplikasinya menjadi anomali dan tidak stabil. Nah, tentunya ini juga berimpact tadi kepada layanan yang kita nggak pingin pelanggan sendiri berkurang kepuasannya. Jadi kita tetap memperhatikan, yaitu pertama tadi bahwa rasa aman dan rasa nyaman itu harus kita kombinasikan. Dan salah satunya adalah tadi faktor downtime. Jadi pada saat kita downtime, biasanya kita lakukan dulu testingnya nih untuk sebelum kita deploy di area production. Di area testingnya kita memastikan kalau memang itu menyangkut aplikasi, di aplikasinya juga kita pastikan bahwa semua service itu berjalan normal, tidak ada problem. Dan pada saat kita deploy juga tentunya kita deploy di jam-jam yang tidak sama sekali ke dalam jam sibuk, kalau bisa memang jam yang benar-benar pasif. Contohnya misalkan dari pagi hari yang mungkin rata-rata jarang ada orang yang melakukan transaksi keuangan. Dan once itu ada, juga biasanya kita kasih notifikasi bahwa ada pemeliharaan yang mungkin akan sedikit mengalami keterbatasan. Dan ini tentunya dengan melakukan ini secara berkala, kita juga tahu bahwa apa saja hal yang kurang. Mungkin kurang di sini bukan berarti hanya sekedar perbaikan tadi menambal dengan patch, tapi juga kita lihat toolsnya. Karena kalau kita mengelola aset yang jumlahnya mungkin 10 aset dengan 100 aset, dengan 10.000 aset, dengan 100.000 aset, tentu akan berbeda. Kita nggak bisa menggunakan cara yang sama. Mungkin dengan 10 aset kita bisa lakukan secara manual, tapi once itu udah 1.000 atau menjadi 100.000, itu tentunya akan menjadi sangat kompleks. Kalau kita lakukan secara manual, mungkin nggak selesai kita melakukan preventif. Jadi kita mesti melihat dari koridor bagaimana memastikan dari ujung ke ujung kita melakukan automations. Jadi karena dengan automation itu sangat membantu sekali dalam kita mendeploy maintenance tadi.
Ya. Kalau kita tidak melakukan itu, makanya di dalam area security itu ada yang tadi kita lihat maturity-nya itu adalah dari waktu ke waktu harus kita naikkan. Termasuk salah satunya ada pertimbangan yang tadi tidak ada intervensi manual. Karena kalau masih ada something yang doing manual itu biasnya tinggi. Orang melakukan ini bisa ngasih ke pihak ini exception, yang ke sini enggak. Jadi kita kadang-kadang bingung. Tapi once itu by system, by automations, itu akan menjadi lebih terstruktur. Jadi once kita bikin policy-nya di dalam automation-nya adalah A, ya tentunya dia akan melakukan koridor seperti A. Sangat konsisten. Mungkin ini Pak Egy. Oke, menarik. Berarti automation ya, berarti ada effort di awal. Oke. Nah, cuman untuk lebih ke arah operation and maintenance lebih mudah seperti itu ya. Betul. Nah, dari audiens ada pertanyaan terkait dengan keamanan informasi dalam cyber security trend terkait dengan data customer. Sejauh ini Dana dalam pengamanan dan data dan informasi, apakah Dana memiliki SOC? Thank you. Oke, ya. Jadi kalau tadi saya sudah sempat bahas mengenai MTTB, MTTD, MTTR. Jadi ya tentunya pada saat kita ngomong mengenai SOC ini adalah yang terkait dengan MTTD, ya, mean time to detect. Seberapa cepat kita bisa mendeteksi. Ini adalah mungkin yang dimaksud tadi oleh rekan Fairizal, SOC. Jadi SOC dari Dana sendiri ya kita punya. Kita tahu bahwa ini adalah capability yang penting di dalam membangun sebuah keamanan. Karena sekarang itu kalau kita contoh nih, kita engage dengan para solution partner yang bermain di area keamanan. Kita bilang, ini bisa nggak memberikan waranti 100% aman? Tentu mereka akan bilang, ya tidak bisa 100% Pak, mungkin 99% keyakinan. Berarti ada 1% yang mungkin itu bisa berpotensi sebagai incident case. Nah, jadi capability untuk detection itu sangat penting karena ini adalah asal muasalnya kita bisa melakukan respon. Kalau kita sendiri tidak mempunyai visibility yang clear terhadap apa yang kita kelola, tentunya kita tidak bisa merespons, memobilisasi tim secara cepat. Jadi kalau ada bermasalah di dalam sistemnya di Dana, tentu ya kita nggak tahu apa yang terjadi dan itu tentunya sangat tidak baik untuk mengelola bisnis. Nah, kita sadar bahwa capability untuk detection ini tinggi, jadi kita juga memiliki SOC dan SOC-nya ini juga terus kita jaga dengan melakukan continuous red teaming exercise. Jadi red teaming ini adalah tujuannya memastikan bahwa semua skenario yang dilakukan oleh hacker pada umumnya, biasanya hacker itu kalau kita lihat kita bisa menggunakan referensi yang ada di Mitra Attack. Jadi Mitra Attack itu mencoba mensummarikan pola-pola attack apa aja yang paling possible. Ini dari semua masukan dari semua expert. Jadi kita bisa tes dengan semua yang ada di Mitra Attack untuk memastikan bahwa sistem ini bisa menghandle itu. Once itu problem, apakah satu kita bisa melihat alertnya, yang kedua kita bisa mendeteksi problemnya. Kalau kita blind terhadap area itu, tentunya pasti akan bermasalah sistem keamanannya. Mungkin menjawab seperti itu, Pak. Iya. Jadi dari Pak Farizal, mungkin apabila belum terjawab nanti akan dibantu untuk follow up ya. Mungkin untuk sesi Dana sudah cukup, teman-teman. Dan terima kasih Pak Andri Purnomo dan juga Pak Egy Tanuwijaya untuk presentasinya. Sangat bagus sekali dan juga we know more about how to have a safer and faster online transactions. Terima kasih Pak Andri. Dan juga mungkin Pak Andri bisa memberikan sedikit last words atau mungkin key takeaways untuk teman-teman audiens di sini. Ya, mungkin kalau dari saya tadi seperti yang tadi saya uraikan, selama pandemi COVID telah terjadi pergeseran kebiasaan yang salah satunya adalah budaya cashless atau non tunai. Dengan budaya cashless kita tidak perlu direpotkan membawa uang secara fisik.
cukup melalui aplikasi seperti Dana, kita dapat membantu teman-teman untuk melakukan transaksi keuangan dengan berbagai macam, mulai dari kartu kredit, debit, kirim uang, dan sebagainya. Dan tentunya ini mengurangi risiko dari hilangnya uang pada saat kita bawa secara fisik. Untuk menghasilkan sistem yang memberikan pengalaman terbaik, cepat, dan aman, kita di belakang layar mungkin diperlukan desain yang mungkin kompleks dan perlu otomasi yang mungkin tidak mudah, dan penggunaan teknologi terkini seperti artificial intelligence, machine learning, blockchain, dan sebagainya juga akan sangat membantu mewujudkan sebuah layanan yang simpel dan bisa dinikmati oleh orang banyak. Bermitra dengan Alibaba, tentunya kita memberikan keuntungan sendiri karena menyediakan layanan yang dengan portfolio yang lengkap, cukup banyak variasinya, mungkin juga terjangkau, yang bisa membantu perusahaan Bapak Ibu dari sisi teknologi, dan sehingga perusahaan Bapak Ibu selebihnya bisa fokus kepada bisnis utamanya. Baik, menarik sekali dan luar biasa Pak Andri. Terima kasih Pak Andri dan juga Pak Egy.